Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwanil kiram, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini dengan seizinnya kita dipertemukan oleh Allah. Ini adalah pertemuan yang pertama kita bertatap muka, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi pertemuan kita ini. Kita bertemu di sebuah tempat yang sangat mulia, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dan dalam sebuah majelis ilmu yang merupakan taman surga yang ada di muka bumi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita kelak akan dipertemukan oleh Allah, berjumpa kembali di dalam surga Jannatul Firdaus bersama orang-orang saleh, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga selawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Beliaulah yang bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man aba, siapakah orang yang enggan itu? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Artinya taat kepada beliau adalah dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti tuntunannya. Maka jaminan beliau dakhalal jannah,
dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, sedangkan orang yang durhaka kepadaku, artinya tidak mau mengikuti sunnah beliau, tidak mau mengikuti jalannya, ajarannya, tuntunannya, faqad aba, maka berarti dialah orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Para hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang sangat penting untuk kita semua kaum muslimin, yaitu terkait bagaimana kita memperbaiki ibadah kita. Sebagaimana yang kita ketahui semua bahwa manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk tujuan bersenang-senang, bukan untuk tujuan menghabiskan hidupnya dengan makan, minum, memuaskan syahwat. Justru Allah menciptakan manusia ke alam semesta ini dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu tujuan beribadah kepadanya, menghamba kepadanya, menyerahkan hidup dan mati hanya untuknya Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hanya itu tujuan diciptakan Allah manusia dan jin ke muka bumi. Kalau tujuannya ibadah, maka yang paling terpenting di dalam hidup kita bagaimana kita menghamba beribadah kepada Allah. Sehingga semua kegiatan, semua aktivitas, semua pekerjaan yang kita perbuat di dalam keseharian kita semestinya hanya menjadi jembatan untuk kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang banyak dilupakan oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Kalau kita lihat pola hidup di antara kita semuanya pada hari ini, justru banyak menghabiskan waktu di dalam kegiatan-kegiatan dunia dan ibadah dijadikan sebagai sampingan. Bahkan sebagian orang menjadikan sebuah moto sebagai semboyan kehidupan. Apa katanya? Kejarlah dunia, tapi jangan lupa akhirat. Ini adalah sikap yang salah kaprah. Kan mestinya kalau kita melihat kepada ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kalau begitu tujuan utamanya adalah ibadah. Kejarlah akhirat tapi jangan lupa dunia. Itulah yang Allah katakan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Ibtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan ayat ini. Ayat ini sering dibawakan oleh khatib-khatib, oleh penceramah-penceramah, oleh ustadz-ustadz, tapi tidak semuanya mempunyai pemahaman yang benar. Sering sekali ayat ini disalahartikan untuk kita mengejar dunia. Kejarlah dunia tapi jangan lupa akhirat. Dalilnya ayat ini. Padahal itu salah. Justru ayat ini sebaliknya. Allah mengatakan apa? Ibtaghi fima ataqallah daral akhirah. Kejarlah, kata Allah, carilah, tuntutlah
dengan apa yang Allah datangkan kepadamu berupa kenikmatan-kenikmatan. Kejarlah kampung akhirat, kata Allah. Namun untuk bahagian dunia Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Namun engkau jangan lupa bahagianmu daripada dunia ini. Artinya apa? Tujuan utamanya adalah akhirat. Tapi jangan lupa bahagian kita dari dunia, karena kita pasti membutuhkan dunia ini sebagai jembatan untuk akhirat. Makanya orang-orang yang beriman pola hidupnya berbeda dengan orang-orang kafir. Coba perhatikan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agamanya yang mulia ini. Seorang yang beriman memulai harinya bahkan sebelum terbitnya fajar, apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Dia bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan salatul lail, ya, bermunajat dengan Allah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar di waktu sahur. Masuk waktu fajar, dikumandangkan azan, mereka bergegas ke masjid, melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dia salat subuh yang wajib. Setelah salat subuh, apa yang dilakukannya? Apakah kemudian dia bergegas meninggalkan tempat sholatnya, tempat ibadahnya untuk mengurusi urusan dunianya? Tidak. Di pagi-pagi buta dia selalu menyibukkan dirinya memulai harinya dengan pasar akhirat. Apa itu pasar akhirat? Dia berbisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah, bertransaksi dengan Allah. Apa yang dilakukannya? Dia habiskan waktunya dengan zikir setelah salat. Kemudian dia duduk di tempatnya beribadah kepada Allah, zikir, doa, membaca Al-Quran, sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, tak lama kemudian dia salat 2 rakaat, salat syuruk, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat fajar kemudian dia berzikir atau mengingat Allah di tempat salatnya, maka para malaikat mendoakannya, memintakan ampun untuknya. Setelah terbitnya matahari lalu dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, sempurna. Berbisnis dengan Allah, memulai harinya dengan ibadah. Selesai, baru dia berangkat ke pekerjaannya masing-masing. Itu pola hidup seorang mukmin. Karena tujuan hidupnya apa? Ibadah kepada Allah. Begitu pula di akhir hari, di sore hari, sebelum terbenamnya matahari, dia berusaha kalau bisa dia sudah sampai di rumahnya untuk menghabiskan waktu sebelum melaksanakan sholat maghrib dengan azkar al-masa, zikir-zikir di waktu sore. Terlebih lagi kalau hari itu hari Jumat, maka dia akan mengejar waktu terakhir sebelum terbenamnya matahari yang merupakan waktu mustajab, yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menutup harinya dengan ibadah, berzikir kepada Allah. Terbenam matahari, dia salat maghrib dengan rawatib setelahnya 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk menyediakan waktunya berada di dalam masjid menanti salat isya, yang pahalanya
Orang yang menanti antara satu solat dengan solat yang berikutnya seperti orang yang sedang berjaga-jaga di dalam perjuangan di jalan Allah pada front yang terdepan, yang diistilahkan dengan ar-ribat. Kalau ada kajian, ikut kajian. Kalau nggak ada, dia baca Quran, zikir. Datang waktu Isya, dia sholat Isya. Ya. Setelah sholat Isya, apa yang dilakukannya? Dia bersegera untuk tidur di awal malam, supaya dia bisa bangun di akhir malam sebelum subuh, sepertiga malam yang terakhir. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelah Isya, kecuali dalam perkara-perkara penting yang terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, itu coba lihat pola hidupnya. Ibadah demi ibadah dia lewatkan setiap hari. Dia bertransaksi dengan Allah untuk menggapai kampung akhirat. Namun bagaimana dengan orang-orang kafir? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kapan bangunnya? Dia terlelap sepanjang malam, karena dia pun tidur nggak pernah zikir. Ya, dia dikencingi semalaman oleh syaitan. Bala alaihi syaitan, kata Nabi. Dia dikencingi oleh syaitan sehingga dia bangun di pagi hari, terlewat olehnya kemuliaan waktu akhir malam, dan bahkan tidak sholat fajar. Bangunnya nanti sudah jam 6, jam 7. Itu pun nggak sholat. Namanya kafir, ya mana tahu sholat. Kemudian setelah itu apa yang dilakukannya? Dia siap-siap untuk apa? Untuk kerja. Ya, kemudian dia berebut untuk segera pergi dari tempatnya mencari kehidupan dunia dengan pekerjaannya masing-masing. Ya. Pulang di sore hari atau di malam hari dalam keadaan sudah capek, dia ibadah? Enggak juga. Ya. Paling dia istirahat, kemudian bahkan sebagiannya bersenang-senang dengan maksiat di malam hari. Ya. Bahkan ada yang tidur sampai larut malam, kemudian tidur lagi. Dah begitulah setiap hari. Itu pola hidupnya siapa? Orang-orang kafir. Ada nggak orang Islam yang pola hidupnya kayak gitu? Coba kalau antum ditanya begitu, jawabannya apa? Ada atau tidak? Banyak. Kok ada? Banyak. Banyak yang kayak gitu. Apalagi di kota besar begini, Jakarta. Nggak pernah melihat matahari. Iya. Untuk demi mengejar dunia, dia pergi berangkat sebelum subuh, pulang setelah terbenamnya matahari di malam hari. Untuk apa dia seperti itu? Semuanya untuk mengejar dunia. Ya, bahkan tidak kenal ibadah kepada Allah. Banyak yang nggak sholat, banyak yang bahkan kalau sholat saja tidak, apalagi zikir, apalagi hal-hal yang lain. Nah, ini yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak manusia yang disesatkan jalannya oleh Allah, Allah bukakan hati kita untuk mengenal sunnah. Tidak hanya sekedar memperbaiki keislaman, tetapi juga bahkan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berupaya sebaik mungkin bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah itu bisa kita amalkan. Tidak saja yang wajib-wajib, bahkan juga yang sunnah. Masya Allah, sholat yang wajib dan juga sholat-sholat yang sunnah. Puasa yang wajib juga puasa-puasa yang sunnah. Sedekah yang wajib dan juga sedekah-sedekah yang sunnah. Begitulah ibadah-ibadah yang kita lakukan karena hati kita dibukakan oleh Allah untuk mau menghamba kepadanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
Dalam surat Al-An'am ayat 162. Katakan wahai Nabi, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan juga matiku lillahi rabbil alamin, semua diperuntukkan bagi Allah, penguasa alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umir, itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama mempasrahkan diri kepadanya. Al-An'am ayat 162 163. Tauhid kepada Allah, menghamba, menyerahkan hidup dan mati hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang mukmin. Namun di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita mengalami grafik naik dan juga turun dalam keimanan. Karena keimanan itu yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Terkadang Masya Allah kita semangat untuk ibadah, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mengikuti hal-hal yang merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang kita lemah, terkadang kita malas, terkadang memang kita mengalami grafik keimanan yang menurun. Ya. Maka ini yang harus kita tanggulangi. Bagaimana kita bisa menjaga eksistensi ibadah kita bisa tetap baik. Ya. Walaupun kita tidak bisa menjaganya sepanjang waktu. Yang bisa sepanjang waktu tanpa ada penurunan, tanpa ada berhenti, tanpa ada rasa lemah, senantiasa beribadah kepada Allah tanpa capek, hanya satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Siapa itu? Malaikat. Karena memang diciptakan oleh Allah dengan tugas beribadah kepadanya. Itu saja. Adapun manusia, itulah ujiannya. Mereka mengalami grafik naik dan turun. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa menjaga keimanan ini? Karena kalau kita tidak menjaganya, keimanan itu akan hilang. Ya, akan tergerus oleh berbagai macam gelombang-gelombang fitnah yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah di dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, badiru bil a'mali fitanan, bergegaslah kalian berlomba-lomba di dalam melakukan amalan-amalan untuk mengalahkan gelombang-gelombang fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, yang gelombang-gelombang fitnah itu akan datang kepada kalian seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, gelap tanpa ada cahaya padanya. Karena saking gelapnya dan saking hebatnya fitnah yang terjadi, fitnah di sini maksudnya adalah ujian dari Allah yang akan menerpa kehidupan kita. Kita dihadapkan kepada situasi-situasi yang mana bisa menggerus keimanan dan agama kita. Maka beliau gambarkan dahsyatnya fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman yang akan bisa menggerus keimanan dan agama kita. Kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang di pagi harinya masih dalam keadaan mukmin, namun di sore harinya dia telah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya dia dalam keadaan mukmin, kemudian di pagi harinya dia sudah menjadi kafir. Coba lihat, hanya hitungan jarak waktu yang sangat dekat. Pagi dan sore, sore dan pagi, berubah keimanannya. Ya. Karena dahsyatnya ujian dan gelombang fitnah yang terjadi pada umat manusia di akhir zaman. Maka beliau katakan di akhir hadis,
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seorang dengan gampang untuk melepaskan keimanannya hanya karena salah satu kesenangan dunia. Dia menjual agamanya karena salah satu dari kesenangan dunia. Maka kita harus menjaga bagaimana keimanan kita bisa kita pelihara sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berpikir, oh Ustadz saya nggak mungkin kena deh. Nggak ada jaminannya. Ya. Justru kalau Anda tidak khawatir akan keimanan yang Anda punya, maka itu adalah kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh syaitan. Orang yang merasa aman akan keimanan dan keislamannya tidak akan terkena oleh fitnah, tidak akan tergerus oleh ujian-ujian dan cobaan-cobaan Allah. Ini bahaya. Ini justru yang akan termakan oleh fitnah-fitnah tersebut. Maka di antara perkara yang harus kita lakukan untuk menjaga keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap bisa istiqamah di dalam kebaikan yang sudah kita lakukan untuk Allah. Hal yang pertama, dan ini yang paling penting, apa itu? Al-ikhlas, ketulusan, kemurnian jiwa untuk Allah. Itu yang paling pokok. Orang yang tidak beragama ikhlas karena Allah, cepat atau lambat dia akan bergeser dari agama yang mulia ini. Dan ini tantangannya berat, keikhlasan. Kita beragama untuk siapa? Kita beribadah untuk siapa? Kita berbuat untuk siapa? Apa yang kita inginkan dari semua ini? Kalau motivasinya Allah dan kampung akhirat yang ada di sisinya, maka makana lillahi baq. Allah katakan apa yang memang diperuntukkan bagi Allah itu akan kekal abadi selamanya. Wa makana li ghairillah yanfad. Ya. Dan apa yang untuk selain Allah itu akan sirna, akan hilang. Dan sudah banyak bahkan orang-orang yang kembali ke belakang meninggalkan kebaikan sunnah ini. Ada yang dulunya Masya Allah ngaji sunnah, beribadah kepada Allah, mengikuti kajian, semangat. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, hilang. Bahkan kembali kepada kehidupannya seperti sebelum dia mengenal sunnah, atau yang di dalam bahasa agama diistilahkan dengan futur. Pernah dengar istilah futur? Ya, patah semangat untuk beragama, kembali ke belakang. Bisa jadi salah satu sebabnya yang besar adalah karena tidak adanya ketulusan di dalam beragama kepada Allah. Mungkin ada motivasi lain di baliknya. Kita bisa menyembunyikannya dari manusia di dalam hati kita yang terdalam, tapi kita tidak pernah bisa menyembunyikannya dari Allah. Ya. Kalau kita tidak murni berbuat untuk Allah dan kampung akhirat, itu menjadi sebab yang sangat mungkin membuat kita tergelincir dari agama kita dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama salaf mengatakan, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat dibandingkan aku meluruskan niatku. Ini bukan hal yang mudah, ini bukan hal yang gampang. Kalau orang-orang saleh di masa lampau berjuang untuk meluruskan niatnya dan mereka menganggapnya sebagai hal yang berat, apalagi kita. Ya. Ada orang yang nggak mau lagi ngaji, nggak mau lagi ngikuti sunnah, nggak mau lagi datang ke masjid hanya karena urusan apa? Tersinggung. Ada nggak? Di mana keikhlasan?
Kenapa masnya atau kenapa abangnya nggak mau datang lagi ke masjid? Ngapain? Males saya. Karena dia mungkin mendengar kata-kata yang nggak enak. Atau mungkin dia nggak dilibatkan sebuah kegiatan. Atau mungkin dia disindir oleh seseorang. Ya banyak faktor lah. Akhirnya masuk ke dalam hatinya, muncul ketersinggungan, dia tinggalkan kebaikan yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Di mana keikhlasan? Dan ini mungkin saja terjadi pada siapapun, ya enggak? Ya. Sehingga inilah yang berat. Keikhlasan seperti inilah yang kalau kita kehilangan hal tersebut, kita akan bisa digelincirkan oleh Allah dari agama dan meninggalkan ibadah kepadanya. Dan ini sudah sering terjadi. Makanya kehebatan sahabat-sahabat Nabi SAW mengungguli orang-orang yang datang berikutnya, baik dari kalangan tabi'in ataupun yang setelahnya, bukan karena banyaknya sholat dan puasa, bukan itu intinya. Ya, tapi karena kejujuran iman yang ada di dalam hati. Dikatakan oleh sebagian ulama, Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyam. Tidaklah Abu Bakar itu mendahului kalian di dalam hal keimanan karena banyaknya salat dan puasa, bukan karena itu. Walakin bisyai'in waqara fi qalbi, akan tetapi karena sesuatu yang ada di dalam hatinya, yaitu apa? Kejujuran kepada Allah, ketulusan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, sehingga beliau mempunyai gelar yang diberikan kepadanya dengan As-Siddiq, orang yang benar-benar jujur keimanannya. Ya. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, oleh karenanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka kuat beragama sampai ajal menjemput mereka? Karena mereka orang-orang yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keikhlasan, di dalam tauhid. Hidup dan matinya dia serahkan hanya untuk Allah. Dunia nggak penting bagi mereka. Dunia hanya jembatan untuk akhirat. Ya. Makanya ketika mereka menghadapi ujian-ujian dalam perkara dunia, mereka tidak surut ke belakang dalam perkara agama. Coba lihat bagaimana Khalid ibnul Walid. Apakah berkurang semangatnya untuk berjihad di jalan Allah ketika dia dicopot dari statusnya sebagai panglima perang? Kalau sekarang sebagai apa? Pangap. Dicopot oleh Umar ibnul Khattab di dalam perang Yamamah menghadapi Romawi, tapi beliau tidak pernah lemah semangat untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga ditanyakan oleh sebagian manusia kepada beliau, kenapa engkau tetap berjihad dengan jihad yang luar biasa seperti itu? Padahal engkau bukan lagi seorang panglima perang, engkau telah diturunkan oleh Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan, aku berperang karena Allah, bukan karena Umar. Coba kalau kita sekarang, udah nggak kelihatan tuh di masjid, ya, dicopot tanpa alasan, ya, padahal kepengurusan bagus. Ini contoh ya, jangan tersinggung. Kepengurusan bagus misalnya, sudah menjalani itu selama 5 tahun, tiba-tiba dicopot tanpa ada alasan. Kira-kira gimana? Nggak bakal muncul di masjid sudah. Ya, ngapain itu? Apa itu Masjid Al-Fursan? Gitu. Di mana keikhlasan? Kemudian Khalid ibnul Walid, kemenangan-kemenangan yang beliau dapat itu bersejarah di dalam Islam dan sangat menentukan perjalanan dakwah umat Islam sampai hari ini. Karena musuh-musuh yang beliau tumpas itu bukan sembarangan. Dalam situasi-situasi genting beliau memimpin pasukan menumpas nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab di masanya Abu Bakar. Menumpas orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu semua di masanya Abu Bakar. Kemenangan demi kemenangan didapatkan. Tiba-tiba di masa Umar tanpa alasan apa-apa, copot. Ya Umar tentunya punya alasan.
Ya, walaupun tidak disampaikan pada waktu penurunan dari Khalid ibnul Walid, karena dalam situasi perang datang surat ke ke tengah pasukan dibawa oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah bahwa turunkan, perintah Umar langsung turunkan Khalid ibnul Walid, kemudian diangkatlah Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai pimpinan. Dan ternyata diketahui alasan Umar ibnul Khattab mencopotnya supaya kaum muslimin tidak bergantung kepada Khalid ibnul Walid, tapi mereka hendaknya di dalam peperangan bergantung kepada Allah. Karena Khalid ibnul Walid adalah manusia. Karena sudah mulai muncul suara-suara bahwa yang membuat, kalau kita dipimpin oleh Khalid ibnul Walid pasti menang. Padahal yang mendatangkan kemenangan siapa? Allah, bukan Khalid ibnul Walid. Ini juga bahagian dari keikhlasan. Ya. Oleh karena itu, inilah sahabat-sahabat yang mulia. Contoh lain seperti Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dia tinggalkan jabatannya sebagai khalifah. Peninggal Ali bin Abi Thalib, dia diangkat secara resmi sebagai khalifah. Tapi kemudian diingatkan oleh seorang sahabat mulia, Abu Bakrah, yang mengatakan kepada Al-Hasan, "Ya Al-Hasan, aku mendengar kakekmu pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna ibni hadza sayyid, bahwasanya anakku ini adalah seorang pemuka kaumnya. Wa sayuslihullahu bihi bainal fi'atainil 'azimataini minal muslimin." Dan Allah akan mendamaikan dua kelompok besar yang berperang di antara kaum muslimin. Hanya karena mendengarkan satu hadis, beliau tinggalkan jabatannya sebagai khalifah dan diserahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketulusan beragama kepada Allah, itu yang membuat mereka kokoh di dalam beragama. Ya. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada pamrih apapun. Yang dia harapkan hanya Allah dan pahala yang ada di sisinya. Maka dia tinggalkan kekhilafan. Kekhilafan itu bukan kepresidenan kayak di kita. Kalau kepresidenan kayak di kita ini kecil. Seberapa sih luasnya Indonesia? Kekhilafahan itu adalah sifatnya mendunia, internasional. Yang pada waktu itu kekuasaan kaum muslimin sudah hampir mencapai sepertiga dunia. Hanya karena mendengarkan satu hadis. Kalau kita mau nggak? Maka yang paling penting dan pokok dari beribadah kepada Allah supaya kita dijaga ibadahnya oleh Allah sampai kita meninggal dunia, maka murnikan hati, murnikan jiwa, tulus di dalam beragama kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, saya beribadah ini untuk Allah, bukan karena si fulan. Terserah mereka mau apa, saya mau ibadah. Terserah mereka mau menilai apa, saya mau ibadah. Gitu. Maka ketulusan kita ini yang membuat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gimana nih? Azan dulu? Ya, azan dulu ya. Baik, kita dengarkan azan, mungkin sedikit kita lanjutkan setelah azan, kemudian kita sholat. Al-muadzin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita sholat. Perkara yang kedua, untuk kita menjaga semangat di dalam beribadah, kita bisa memperbaiki ibadah kita, dan kita tidak tergerus oleh ujian-ujian Allah untuk semakin jauh dari Allah, adalah mencari circle yang membantu kita untuk mempertahankan keimanan dan ibadah kita kepada Allah. Cari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, tempat tinggal yang baik. Maka istilahnya sekarang, teman-teman yang toksik tinggalkan saja.
Nggak usah bergaul intens dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah. Kalau dia malas ibadah, ngapain bergaul sama orang malas ibadah? Orang nggak sholat, orang jarang baca Quran, orang nggak mau ikut pengajian, orang yang ceritanya kalau ngobrol semua isinya tentang kerjaan, dunia, ini, itu, segala macam. Kalau lepas dari pekerjaan nanti setelah itu hiburan, sepak bola lah, inilah, itulah, ngapain? Yang hanya membuat kita lemah semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Cari orang-orang yang selalu rajin untuk beribadah kepada Allah. Orang yang rajin ke masjid, sholat yang 5 waktu. Orang yang rajin membaca Al-Qur'annya. Orang yang rajin hadir ke majelis taklimnya. Orang yang kalau kita ngobrol dengan dia itu ngobrolnya asyik tentang agama, tentang keimanan, tentang ibadah, tentang ayat, tentang hadis, tentang faedah pengajian. Itu. Karena kita ini manusia, kita ini orang makhluk yang gampang meniru kepada lingkungan di sekitar kita. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, "An-nas kasir bil qata." Manusia itu seperti gerombolan burung. Yushbihu ba'dhuhu ba'dha. Sebahagiannya akan meniru kepada sebahagian yang lain. Ya. Dan sebelumnya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, Allah berpesan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Kata Allah, sabarkan dirimu untuk bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhan mereka di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna wajhah. Orang-orang itu hanya mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan wajahnya Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum. Kata Allah, jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Hanya semata-mata karena engkau ingin kesenangan kehidupan dunia. Ya. Kalau bergaul milih circle-nya. Yang dipergauli, yang didekati, yang ditemani orang-orang yang fulus. Ya. Punya ini, punya itu. Kalau kelihatannya dia kurang oke, nggak mau. Walaupun dia rajin ibadahnya, bagus agamanya. Ini salah kaprah. Ya. Justru Allah melarang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menjauhi orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, mengharapkan wajah Allah hanya untuk melihat kepada kesenangan dunia. Lalu kata Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau taati orang-orang yang telah kami palingkan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawah, dan dia memperturutkan hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan orang itu urusannya adalah sesuatu yang melampaui batas. Gak apa-apa teman kita orang-orang yang gak punya misalnya. Yang penting mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah, rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaruhnya positif kepada keimanan dan agama kita. Karena dengan lingkungan, dengan orang-orang ini kita bisa dijaga oleh Allah iman dan agamanya. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi SAW. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Teman yang dia bergaul secara intens setiap hari. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka salah seorang di antara kalian hendaknya selalu melihat, memperhatikan siapa teman bergaulnya secara intens. Makanya seperti yang kita katakan tadi, teman-teman yang toksik udah tinggalin. Kalau dia tidak bermanfaat untuk akhirat kita, ngapain bergaul dengan dia? Ya. Dalam berteman memang harus milih. Kalau enggak kita yang rusak. Termasuk juga memilih tempat tinggal. Itu juga sangat penting. Jangan dikira enggak penting itu memilih tempat tinggal. Cari tempat tinggal yang dekat dengan pengajian. Cari tempat tinggal yang dekat dengan masjid supaya gampang datang ke masjid. Udahlah kita males ke masjid, rumahnya jauh lagi dari masjid. Akhirnya tambah males datang ke masjidnya.
Ya. Lebih bagus lagi cari rumah yang dekat pondok pesantren. Jadi kita kena, paling tidak walaupun kita nggak bisa belajar intens seperti para santri yang ada di pondok pesantren, tapi suasana ilmu, suasana ibadah, itu kita dapatkan. Semangatnya untuk mendekat kepada Allah, mencintai Allah, itu kita dapatkan dengan lingkungan pondok pesantren. Ya minimalnya ya masjid lah, yang di situ banyak pengajian. Kalau sekarang kita milih rumah, apa yang pertama kita lihat? Bukan di mana posisi masjid, rumahnya bagus apa enggak, harganya berapa. Ya, nggak taunya setelah tinggal di sana, pagi-pagi yang kita mau ibadah kepada Allah, tetangga sudah nyetel musik. Kita mengatakan subhanallah, subhanallah, dia nyetel musik dangdut kuat banget, Cinta Satu Malam. Apa nggak pusing gitu? Iya kan? Nah itu makanya sangat penting, itu berpengaruh kepada keimanan kita. Emang nggak berpengaruh? Sangat berpengaruh. Mendengarkan yang nggak baik, melihat yang nggak baik, itu sangat berpengaruh. Maka carilah lingkungan yang baik dan teman yang baik. Ini hal yang kedua. Ya. Hal yang ketiga, insya Allah kalau ada di waktu yang akan datang, ini biasanya bunyi kalau mau sholat. Oh ya. Apa kita buat sampai bunyi ya? Baik, yang ketiga. Yang ketiga, di antara perkara yang sangat penting untuk membuat kita selalu istiqamah di dalam menjaga agama kita, keimanan kita, dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Ini lisan kita jangan dibiarkan jangan dibiarkan kering dari zikir. Karena zikir-zikir kepada Allah itu membuat hati kita selalu tergerak untuk beribadah kepadanya. Zikir-zikir itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Daripada kita ngobrol nggak jelas kesana kemari. Kadang kita kalau ngobrol sama temennya bisa sampai sejam, 2 jam, 3 jam, padahal entah apa yang diobrolin. Iya. Lebih baik kita pakai untuk zikir. Kalimat-kalimat zikir itu bahkan bisa menembus pintu-pintu langit yang membuat turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan banyak zikir-zikir yang umum bahkan bisa kita ucapkan kapanpun seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Juga seperti misalnya 2 kalimat yang dikatakan oleh Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan lisan, tapi berat timbangannya di sisi Allah. Dan 2 kalimat yang sangat dicintai Allah yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Maka basahi lisan kita dengan zikir. Orang yang berzikir itu kekuatannya luar biasa. Bahkan sebagian ulama, Masya Allah, kuat belajarnya, kuat dakwahnya, kuat jihadnya. Dalam semua pintu-pintu kebaikan kuat. Ketika beliau ditanya apa rahasianya, zikir kepada Allah. Bagi orang yang beriman, kekuatan fisiknya bukan karena dia sering fitness di tempat gym. Kekuatan fisiknya datang dari Allah. Dengan apa? Zikir. Dah itu aja barangkali, mungkin pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi apa yang kita amalkan dari ibadah kepadanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita dan kita diwafatkannya di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudahi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.